Ya mungkin setelah 10 tahun difitnah, dikatain, dihina, diinjek, tapi emak tetap diam. Emak cuman bisa ngasihnya prestasi aja. Emak tunjukin bukti bahwa anak-anak emak itu tetap ada dan emak tetap di manajemen artis. Kalau misalkan Aca ini bukan orang baru, ini orang lama. Aca ini dulu sebelum ada Dion, sebelum ada Ray, sudah ada Aca sebenarnya. Tapi karena Aca ini ngambil kedokteran, dia harus fokus dengan kedokterannya. Jadinya di dunia manajemen artisnya emak dia agak dikurangi. Sebenarnya artis emak itu yang zaman dulu cuma tinggal ada 2 ya, Cak? Iya. Aca sama Taufik Saini, Bontot kita panggilnya. Itu masih ada sampai sekarang, walaupun sekarang dia tinggalnya di Malang. Tapi kalau ada aktivitas syuting pasti dia akan datang ke Jakarta untuk syuting sama emak gitu loh. Nah, kalau yang dari sebelah kanan ini namanya Dion Putra. Dia kalau di mana-mana ini selalu ngebelain emaknya. Emak diserang dia bisa ngamuk duluan. Ini dia orang kelihatan diem, tapi kalau udah kena marah banget. Dia pintar ada 4 bahasa yang dia kuasain, Korea, Inggris, Thailand, sama ada bahasa Jepang dia bisa. Dan dia ini konten kreator yang mungkin seluruh di Indonesia juga kenal. Dia tuh selalu bikin tiru-tiruin gaya orang, apa namanya Dion? Impersonate. Jadi dia terkenal dengan Bunda Korla pada saat itu, dan sekarang ini dia ahli bahasa. Jadi Korea itu kalau ada MC Korea gitu pasti dia duluan yang maju gitu. Jadi Dion duluan. Nah, Dion ini sekarang juga bawain acara host makan ya Dion. Tapi kita nggak boleh sebutin karena di TV juga gitu. Alhamdulillah kontrak TV. Nah, kalau Aca sekarang baru ngeluarin single ya, Ca? Baru keluar single kemarin. Iya. Lagu apa, Ca? Judulnya Andaikan. Andaikan kan? Suaranya bagus-bagus anak emak. Pokoknya yang di tangan emak itu, yang pilihan emak itu pasti insya Allah izinnya Allah sukses gitu kan. Nah, kalau Ray sendiri juga baru setahun, mungkin lagi itu juga di Cumi-Cumi juga pernah diwawancara setahun lalu, belum punya apa-apa nih. Sekarang udah punya 3 single, alhamdulillah. Ini juga 3 single. Iya, ini single ketiga ini ya, single Ma? ketiga. Gitu. Sama Ma itu sebenarnya udah dari tahun 2016. Gabung pertama ya. Dan itu single pertama aku juga 2016. Gitu. 2019 kita bikin waktu itu untuk ada kampanye. Lagi untuk kampanye juga. Cuman lagu itu sekarang dipakai Mars buat kerja, semangat kerja. Alhamdulillah gitu loh. Makanya emak bilang sekarang ini anak-anak emak ini adalah anak-anak yang selalu ngebantuin emaknya. Di saat emaknya itu memang lagi terpuruk, mereka yang support emak. Coba tanya satu-satu tentang emak itu gimana mereka itu di mata emak itu, gimana ngedidik mereka gitu. Kalau emak perlakukan anak-anak emak sama seperti dulu zaman Olga. Emak gak pernah putus, ngajarin itu sama. Ngedidiknya adalah satu, kalau kita di manajemen itu satu, harus saling menghormati. Jangan ada iri dengki, harus punya adab, harus saling support, saling bantu di manajemen. Kalau misalkan di manajemen satu yang artis ini belum naik, tolong dibantu untuk yang lainnya untuk bisa naik. Kalau bisa dikolaborasiin antara satu sama lainnya biar bisa saling backup. Mak ngajarinnya seperti itu. Dan mak itu nggak pernah bilang sama anak-anak mak kalau misalkan ini apa maksudnya, jangan sampai ngebohong, jangan sampai ngomong, jangan bilang emak. Nah itu kata-kata itu bikin emak tuh jadi trauma, jangan bilang emak. Karena kalau emak nggak tahu gimana caranya emak mau ngejual mereka. Mungkin emak nggak tahu, tapi kan Allah tahu. Makanya kadang-kadang suka diberhentiin rezekinya bukan salah emak, karena dia yang pada ngebohong. Mereka yang pada ngumpet-ngumpet kan gitu. Kitanya tulus nih mau ngebantu ini supaya artisnya ngetop, supaya artisnya maju. Tapi di balik itu mereka ada bermain di belakang emak dengan ngejelekin emak ataupun ngomongin emak. Ya kan Allah yang lebih tahu. Mama nggak tahu, mama dengan tugasnya emak aja jualan anak-anak emak gitu. Karena kan kamu kerjasama dengan manajer top, pasti bener. Maunya yang top dong. Iya. Bagaimana kerjasama kalian? Kalau misalnya secara 9 tahun ini aku lihat kita itu sejalan. Karena aku juga maunya maju dan emak itu benar-benar mendorong aku untuk maju. Gitu. Aku nggak mau punya bekerja sama dengan orang yang mencela-mencelek. Sedangkan emak itu orangnya tek jelas. Dia visi misinya jelas, pekerjaan juga harus bagaimana, itu semuanya itu sejalan dan selaras sama visi misi aku gitu. Jadi suatu kebanggaan juga buat aku punya manajer itu Mafera. Karena ya siapa yang nggak kenal Mafera? Pasti harapan gitu. kamu juga tinggi dong. Betul. Ya karena itu, justru karena aku tahu
emak itu namanya sangat besar dan juga apalagi linknya juga banyak banget ya, aku harus tetap baik sama emak gitu ya. Dan selama 9 tahun ini sepak terjang yang aku laluin tuh udah banyak ya Mak, banyak yang ngompor-ngomporin aku juga untuk keluar dari emak, bekas-bekas anaknya emak atau bekas orang terdekat emak yang dari dulu bilang, ngapain sih masih sama Mama Vera, ngapain masih terus Setia. berkecimpung setia sama Mama Vera, emang lu dikasih apa sama Mama Vera? Loh, saya dikasih kerjaan, saya dikasih karya-karya juga. Dan selama orang itu, selama yang aku lihat itu Maveranya nggak nyenggol aku, Maveranya baik sama aku, kita sama-sama tulus. Buat apa aku harus keluar dari Mavera atau bahkan meninggalkan Mavera gitu. Oh nanti yang keempat, yang Rian Kyoto. Ya, Yang kalau keempat. Kalau sekarang project yang sama Mbak Vera yang terbaru apa? Kalau yang project sekarang ini lagu berjudul Andaikan itu dibikin oleh Mas Wawan. Kebetulan Mas Wawan ini temennya Temen. Mavera dan juga komposernya itu Mas Ari ya. Iya, temen juga. Iya. Nah, ini lagunya itu diproses baru tahun lalu, tapi cepet banget ya Maya. Iya. Dan itu berceritakan tentang merindukan seseorang, gitu. Relate sama kehidupan, relate banget sama kehidupan aku soalnya aku pernah mengalaminya, gitu. Dan pasti banyak banget yang orang-orang ngalamin juga, gitu. Kayaknya kalau dibilang hubungan hanya sekedar kerjasama, aku nggak setuju sih. Karena hubunganku sama emak itu lebih dari cuma sekedar kerjasama. Emak itu bantu aku banyak dalam banyak hal ya. Maksudnya dalam karirnya aku bisa punya program TV, bisa sampai satu panggung sama artis internasional dari Korea, apa segala macam. Itu semua berkat tangannya emak gitu loh. Dan kita juga ngabisin waktunya bukan kayak cuma sekedar ketemu, terus abis itu nggak berkabar, ketemu cuma kalau ada kerjaan doang, enggak. Tapi kita memang benar-benar menghabiskan waktunya itu ya. Kita nongkrong bareng, aku sering nginep ke rumahnya emak, apa segala macam. Jadi kalau dibilang hubungannya cuma sekedar kerjasama, aku nggak setuju. Karena Hubungan setiap lebaran emosional pun aku ke keluarganya emak, kita ketemu sama Andung, ketemu sama Bang Ipal, sama Eki dan lain-lain. Anaknya emak itu udah aku anggap kayak adikku sendiri. Suaminya emak juga aku udah anggap sebagai omku sendiri. Jadi memang secara emosional hubungan kita bukan cuma sekedar kerjasama, tapi emang udah kayak keluarga gitu. Emak tahu keluarga aku tahu keluarganya emak. Sebenarnya gini, setiap orang itu kita pasti punya sisi positif dan negatif. Ada hal juga yang aku kurang suka dari emak dan ada juga hal yang aku suka dari emak. Yang aku nggak suka dari emak itu cuma satu, terlalu baik. Padahal sebenarnya dia bisa omongin itu. Kalau aku jadi emak ya, aku mungkin udah akan beberin siapa yang ngambil uangnya almarhum, kejadiannya seperti apa segala macam. Again, nama baik itu mahal. Cuma kita juga udah coba dorong emak untuk yang, ayo emak harus speak up gitu. Karena kalau nggak gini, nggak akan bersih namanya. Ini udah 10 tahun lamanya almarhum meninggal, tapi masih dibahas lagi gitu. Dan akhirnya emak berani speak up itu udah satu kemajuan sih menurutku. Karena sebelumnya emak selalu menolak. Sebenarnya emak tuh selalu kasih contoh. Berhubung Kak Olga kasih contoh yang baik, jadi emak kadang-kadang, ayo dong, mesti kayak begini. Jadi orang tuh harus tahu diri. Ini contoh nih, ada contohnya nih yang udah tahu jelas, yang sukses, yaitu Kak Olga. Dia harus tahu diri, baik sama semua orang, nggak pernah mandang siapapun. Pokoknya dikasih hal-hal yang baik. Dan kalau untuk emak itu arahin ke anak-anaknya, sebenarnya emak tuh apa ya, sangat perhatian detail banget, sampai segala macam contoh kecil dari penampilan aja diperhatiin sama emak, apalagi hal-hal yang lebih dari itu. Terus kalau ada omongan emak katanya galak segala macam, emak nggak galak, emak lebih ke tegas dan profesional. Kalau lagi kerja, setelah pas kerja ya udah kita udah kayak family semua, keluarga. Jadi sama sekali yang aku rasa sama emak, sama teman-teman kita, sama Kak Dian, Kak Aca dan anak-anak manajemen lainnya, itu feel-nya udah kayak keluarga, bukan kayak teman kerja lagi. Jadi waktu kita di stage, kamera on cam, waktu kita profesional sebagai pekerja. Tapi selepas itu ya kita like a family aja. Jujur, kalau awal-awal banyak banget ya, aku lihat profiling emak kan berita direct semua. Berhubung kalau aku nilai orang itu ketika aku direct dia sama langsung. Duduk bareng, ngobrol bareng, di situ aku menilai. Aku nggak pernah menilai dari katanya atau dari berita. Gimana nih Mas Amir? Aku sampai ada akun-akun bodong di Instagram, DM kayak ngapain masuk manajemen sama Vera, emang lu udah dapat apa segala macam. Balik lagi, aku udah dapat banyak hal dari emak dan itu sudah terbukti nyata.
kalau memang berita itu kan berita negatif ya. Kalau misalkan Ma Vera itu memang namanya jelek di dunia entertainment, dia nggak mungkin bisa melahirkan aku di dunia entertainment. Betul. Aku nggak mungkin bisa punya program di TV, aku nggak mungkin bisa kenal banyak orang dari A, B, C, D sampai pejabat-pejabat tinggi sekalipun ya. Kalau memang benar nama seorang Ma Vera itu jelek gitu. Tapi ternyata buktinya aku bisa kenal banyak orang, punya ini dan itu ya. Berarti kan itu cuma berita negatifnya aja. Jadi aku tuh tipikal orang yang aku nggak mau denger apapun tentang orang tersebut selagi aku merasa bahwa dia itu baik, hubungan kita fine-fine aja. Aku nggak pernah mau dengerin omongan orang soalnya. Karena aku juga punya prinsip. Kalau yang aku lihat waktu itu yang hancur-hancurnya emak itu waktu itu di tahun 2020-21 ya. Itu aku juga sempet kita teleponan, pernah ketemu juga. Aku bilang, emak kenapa emak berubah banget? Waktu itu muka emak tuh lesu banget, kusem banget, pucet banget. Dan bener-bener gak seseger sekarang. Ini sih udah lumayan ya kalau sekarang karena emak udah mulai bangkit dan mulai bahagia lagi gitu. Tapi dulu itu aku ngelihat emak bener-bener diserang beberapa banyak orang dari sosial media, komen, DM segala macam, dan juga orang-orang terdekat emak yang terpengaruh ya dengan omongan-omongan dari luar. Itu hancurnya emak aku bener-bener lihat. Nangis-nangis darahnya emak aku lihat, dan itu bener-bener tubuhnya emak itu sampai secara fisik pun udah nggak mampu. Aku pun lihat itu gitu ya. Jadi aku sangat miris bagaimana perlakuan orang itu sangat berdampak pada kesehatannya emak. Tapi sekarang benar kata Dion, mulai sekarang itu emak udah lebih berani untuk ngehajar balik orang-orang yang ngomongin beliau gitu. Dan sekarang emak udah lebih kelihatan fresh gitu. Ditambah dengan obat-obat yang memang selalu rutin ya emak ya. Dan aku juga selalu ingetin juga emak kalau waktu itu kemarin pernah sesek sampai masuk IGD itu juga aku juga mastiin obat-obatnya apa aja. Aku juga ngomong sama dokter kayak gitu. Jadi kalau misalnya dibanding sama yang dulu dengan yang sekarang itu udah berubah banget emak. Udah jauh lebih fresh, lebih kelihatan lebih happy ya emak ya. Karena apa? Emak lebih fokus sama yang kita-kita yang sekarang. Udah gak fokus sama masa lalu lagi gitu ya emak ya. Kalau untuk dibilang terima kasih diketemuin anak-anak baik. Maksud emak ya mungkin ini saatnya dari hadiah yang dikasih sama Allah sama emak. Dari Dion, dari Aca, dari Re, ada juga Andra, ada beberapa anak-anak mah sebenarnya, cuman memang nggak bisa datang semua kan nggak bisa kumpul. Jadi mak ini anak-anak mak yang selalu di depan kalau ada apa-apa mereka maju. Mak bersyukur. Jadi Allah nggak tidur gitu. Yang mak bilang makanya mak kenapa nangis, kenapa mak apa? Karena merasa Allah baik ya di saat mak ini sekarang lagi kemarin itu sempat terpuruk nih. Aca sampai bilang mak bisa bangun, ayo mak bisa bangkit. Kalau Dion lawan mak, jangan diiniin, didiamin, dilawan. Ya mungkin saran-sarannya mereka si Re juga lawan. Itu yang membuat mak akhirnya oh ya gue harus lawan gitu. Pokoknya aku banyak-banyak terima kasih karena lewat emak apa yang aku impikan dari dulu terwujud. Karena sebelumnya aku pernah di dunia entertain 2010 sampai 2013. Cuma pada saat itu kayaknya Dewi Fortuna lagi nggak berpihak sama aku, jadi naiknya susah. Sampai akhirnya aku kerja kantoran, udah jadi karyawan tetap, gajiku 2 digit, posisiku bagus. Aku tinggalkan itu semua begitu dapat tawaran untuk masuk manajemen emak. Cuma karena satu hal, karena aku punya mimpi dan aku mau itu tercapai. Dan di tangan emak itu berhasil akhirnya aku punya programku sendiri di TV, dan itu benar-benar senang banget. Karena orang tua juga seneng, jadi bisa ngangkat derajat orang tua. Pokoknya pesanku buat emak, apapun itu ke depannya, tetap jadi emak yang sekarang. Banyak rezekinya, sehat selalu, ditenangkan pikirannya, didamaikan jiwanya, dijauhkan dari orang-orang yang suka berburuk sangka, yang jahat-jahat, didekatkan dengan yang baik-baik. Pokoknya tugas kita adalah untuk naik lagi ke atas. Aku juga pengen berjuang juga untuk keluarga. Semua yang di sini pasti pengen berjuang buat keluarga. Kita kerjasama, kita lakukan yang terbaik. Kedepannya kita pokoknya berjaya lagi. Amin. Dengan anak-anak yang baru. Kalau untuk emak yang pasti terima kasih ya emak. Amin. Selama 9 tahun emak selalu percaya sama aku. Amin. Selalu kasih yang terbaik sama aku juga. Amin. Selalu tulus sama aku. Amin. Itu yang buat aku bener-bener melihat emak itu
sayang banget sama Mak. Aku bener-bener aku nggak tahu apa jadinya aku di dunia entertain kalau misalnya bukan sama Mak. Aku merasa sepertinya rezeki aku itu bener-bener tergariskan sama emak gitu. Jadi terima kasih emak udah selalu percaya sama aku walaupun aku lagi sibuk pun emak nggak pernah lupa sama aku. Selalu tawarin aku kerjaan macam-macam walaupun aku nggak ambil sekalipun karena waktu aku lagi sibuk ya emak ya. Tapi emak tuh nggak lepas kepercayaannya. Emak nggak lepas untuk mengangkat anak-anaknya untuk menjadi bersinar terus berkarya. Amin. Terima kasih ya emak untuk karya-karyanya emak. Amin, sama-sama. Ray, you wanna say something? Aku mau bilang makasih ya, Mak. Sampai sekarang kita ada di sini semua itu juga karena Mak. Semua pokoknya Mak sehat, semua kita harus berjuang sama-sama. Amin. Dijauhi sama orang-orang jahat, negatif, orang-orang yang nggak tahu diri. Amin. Pokoknya semangat. Cuekin omongan-omongan yang ada di luar. Tangan kita cuma ada dua, kita cuma bisa tutup kuping, kita nggak bisa tutup mulut mereka satu-satu. Terus sekarang Mak udah jangan ada pikiran negatif, Mak aman, Mak ada kita yang pasti juga nggak bakal diem kalau Mak ada apa-apa. Terus sekarang kita ada kakak Ferry Gili yang ngejagain Mak, ngejagain semua anak-anak manajemen Mak. Amin. Jangan lagi Mak. Amin. Yang dari awal mau ucapin tadi makasih banyak udah dideketin sama anak-anak baik. Makasih ya Dion, udah sayang sama Mama, Aca udah sayang sama Mama, Ray udah sayang sama Mama. Bismillah, niatnya aku untuk membesarkan mereka, izin ya Allah didengar gitu. Biar mereka sukses, bisa bantu keluarga. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.